sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan ia mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Sudah bisa ditampilkan? Baik. Saya lihat, jadi kalau saudara bisa buka Alkitab saudara, memang sekarang zaman teknologi ini kita dimanjakan sehingga orang Kristen tidak lagi bawa Alkitab ya. Semua berharap ada di slide kan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya meskipun saudara tidak bawa, harusnya Alkitab bisa di download ya di handphone, sehingga bisa membantu sehingga saudara tidak pelangak pelongo ya. Tidak celingat-celingung ya. Karena kadang-kadang sekalipun teknologi kita bikin baik, tapi kadang-kadang ada saja errornya ya. Nah, jadi boleh slide selanjutnya sambil di handphone saudara boleh buka ayat yang tadi Matius 26. Jadi di sini dikatakan Tuhan Yesus memulai pelayanan di bumi itu Bapak Ibu dengan berdoa. Ya, kita bisa lihat dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Ya, pencobaan di padang gurun. Jadi pencobaan di padang gurun, Yesus memulai pelayanan dengan doa dan puasa 40 hari 40 malam. Ya. Jadi kalau Yesus saja memulai pelayanan dengan doa, harusnya kita orang percaya juga memulai pelayanan, memulai hari, memulai aktivitas, memulai hidup dengan berdoa. Amin. Yesus yang adalah Tuhan saja dia memulai dengan doa ya. Nah ini saya mau ajar saudara bahwa mulailah kalau baca Alkitab, ya, galilah, renungkanlah apa yang dicatat Alkitab. Jangan saudara mengizinkan pikiranmu menggali yang gak penting. Contoh, dan itu viewersnya rame kalau di media sosial. Zaman sekarang ini kan semua maunya keren-kerenan. Padahal yang tidak dicatat tidak menambahkan iman. Yang dicatat aja kadang kita tidak ngerti, betul ya? Biarlah yang tidak dicatat itu area yang sekolah Alkitab. Mereka perlu mendapat referensi untuk membantu kita jemaat. Karena tujuan kita adalah bertumbuh dalam iman. Bukan bertumbuh dalam kepuasan. Betul ya? Contoh yang gak penting itu begini. Kemana Yesus umur 1 sampai 30 tahun? Kan itu. Itu sampai dibikin seminar. Emang bisa bikin imanmu tambah? Saya mau tanya, bisa bikin imanmu tambah? Terus kalau kamu tahu kemana Yesus umur 1 sampai 30 tahun, bisa membuat kamu melewati tantangan dalam hidup? Bisa? Bisa gak? Gak bisa saudara. Maka itu jangan izinkan pikiranmu liar. Kadang pikiran kita ini liar gara-gara apa? Memang dosa membuat kita tidak mau fokus kepada apa yang Tuhan sampaikan. Alkitab bilang begini, tujukan pandanganmu kepadaku, arahkan hatimu kepadaku, arahkan hatimu kepada firman. Firman apa? Yang dia sampaikan. Amin. Yang dia sampaikan saja kadang kita butuh mempelajari baik-baik. Ngapain lagi mempelajari yang tidak perlu kan? Biarlah itu ranah orang-orang akademisi, tidak apa-apa. Kalau akademisi, para pendeta, sekolah teologi, ambil S1, S2, S3, dia mau belajar dari
A sampai Z, kembali ke A, kembali lagi ke Z, nggak ada masalah. Tapi hamba-hamba Tuhan yang sudah belajar baik-baik, toh mereka berkhotbah yang penting untuk iman kita. Amin. Cuma sekarang gara-gara media sosial ini senangnya yang begitu-gitu kan. Orang ke gereja paling berapa ratus, ya kan? Dan gereja berusaha sabar-sabar supaya jemaat datang ke gereja. Tapi lihat media sosial, kalau kontennya yang gitu, dalam 1 jam viewersnya 20.000 kan? Betul ya? Cepat viewersnya kan? Nggak salah. Tapi saudara jangan lupa, itu tidak mendatangkan pertumbuhan iman bagi kita. Saudara menonton untuk menambah pengetahuan boleh, tapi menambah iman tidak. Yang menambah iman hanya kebenaran Alkitab. Katakan amin. Ya, jadi Yesus memulai pelayanan dengan doa. Ya sudah, kita ikut. Dan ternyata Yesus juga mengakhiri pelayanannya juga dengan doa. Yesus mengakhirinya di mana? Di Taman Getsemani. Ya, saya mau ajar saudara ada 2 jenis doa secara umum. Ya, ini bukan bicara pertumbuhan doa. Kalau pertumbuhan doa kita sudah pernah sampaikan sedikit. Ya, kita ada pelayanan sekolah doa, ada doa syafaat, ada doa puasa, ada doa peperangan, doa pengintai, doa penjaga, doa pemerintah. Bahkan sampai ketemu Yesus sebagai sang pendoa yang agung, sang juru selamat. Itu pertumbuhan doa kita. Tapi kehidupan doa secara umum ada 2. Saya pengen orang Kristen jangan lebih tahu syafaat tapi tidak tahu kehidupan doa secara umum. Kehidupan doa secara umum yang pertama adalah doa setiap hari atau doa dalam kehidupan sehari-hari. Doa dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Saudara goreng ikan, bisa doa nggak? Bisa. Mama-mama di belakang sambil goreng ikan ya mama ya. Nah, buat cucu tersayang, anak tersayang, mantu tersayang, pendeta tersayang kan gitu. Lagi goreng ikan, iya dong. Masa yang tersayang cuma anak, mantu, cucu? Masa pendetanya tidak disayang kan? Yang ini mama di belakang sayang pendeta atau tidak? Sayang kan? Buktinya setiap kali gua datang pasti makan. Tanda mereka sayang pendetanya, mereka tahu yang disukai. Pertanyaannya apa? Mau kopi pak? Itu tanda sayang. Saya belum pernah melihat ada jemaat menawarkan, maksudnya kalau di rumah ya, beda kalau di warung. Kalau di rumah tidak pernah ada jemaat menanyakan, mau susu soda? Nggak ada. Karena mereka tahu itu bukan kesukaan pendetanya. Beda kalau di warung. Kalau di warung kan pilih menu ya. Kalau di rumah pasti ditanya apa? Pak pendeta mau kopi? Oh boleh. Jangan diadat ya mama ya. Nah, jadi jemaat juga sayang pendeta. Jadi waktu kita goreng ikan, cuci baju, apalagi nyetrika, nyapu lantai, kita bisa sambil berdoa, betul ya? Anda yang berjalan, naik motor, naik mobil, diangkut, bisa sambil berdoa. Sambil kerja di kantor, di laptop, bisa sambil berdoa. Itu doa dalam kehidupan. Amin. Tapi jangan lupa, ada satu lagi yang namanya doa khusus. Nah, doa khusus ini, saudara berikan waktu terbaik. Bisa saudara datang di gereja, seperti kita hari Sabtu ya, tadi malam. Tadi malam banyak yang berdoa. Kayaknya makin banyak masalah, habis lebaran ini. Pengeluaran membengkak, jadi semua datang berdoa. Kan gitu ya. Supaya pengeluarannya Tuhan tolong. Ya. Nah gitu ya, tidak apa-apa, gak ada masalah. Liburan itu memang perlulah sesekali. Ya, kalau tidak liburan, ya nanti jadi pusing ya. Gak apa-apa sesekali, silahkan. Saudara sudah bekerja, silahkan. Makanya masih banyak teman-teman kita yang masih liburan. Bahkan ada yang baru mulai liburan. Ya, menghindari macet katanya. Gak ada masalah, saudara. Nah, jadi kita harus punya kehidupan doa. Sama seperti Yesus. Waktu Yesus di kayu salib, ya, dia bilang tetelestai, sudah selesai. Itu juga doa, tapi itu doa yang adalah hidupnya. Diajar kita. Jadi dalam keadaan dia juga bilang terima kasih Tuhan sudah selesai. Eli Eli lama sabachthani. Hari Jumat kita bahas itu. Itu doa yang spontan. Waktu kamu goreng ikan, masak nasi sambil kerja di laptop, sambil jualan, itu spontan kebiasaan. Tapi Taman Getsemani itu bukan doa spontan, itu doa memberikan yang terbaik sama Tuhan. Yesus saja cari Taman Getsemani, masa kita tidak cari Taman Getsemani kita? Amin.
Hari ini temukan taman Getsemanimu, saudara. Ya, jadi Yesus memulai pelayanan dengan doa dan juga mengakhiri dengan doa. Dan saudara lihat ternyata bicara pelayanan, kalau saudara baca Lukas 4, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, maka laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba. Betul? Jadi saudara, saya tidak akan khotbahkan ini karena sudah pernah dikhotbahkan ulang-ulang. Tapi saya akan angkat satu poin, yaitu bahwa orang yang mau melayani, dia akan menghadapi pencobaan. Terlihat? Tidak ada orang melayani tidak menghadapi tantangan. Tidak melayani saja tantangan banyak. Apalagi Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Raja, Yesus yang adalah yang hebat, dia dicobai. Siapa kamu? Siapa saya? Jadi buang pikiran yang salah. Kadang-kadang karena kita meramu semua khotbah yang ingin kita dengar, sehingga pelayanan kita jadikan sebagai sekedar privilege, sekedar eksklusivitas. Memang benar orang melayani dia punya privilege, dia punya eksklusivitas. Tapi harusnya eksklusivitas dalam Tuhan. Bahwa dia berjeri lelah, Tuhan perhatikan. Tapi kadang kita jadikan eksklusivitas dalam hubungan sesama. Sampai dipilah-pilah kan. Oh maaf Pak, ini tempat para pelayan. Bapak duduk di belakang sana. Eksklusif sekali kan. Ya kalau acara-acara tertentu sih untuk merapikan pelayanan tidak apa-apa. Natal, Paskah besar ya untuk merapikan. Karena kalau tidak nanti masa pembicara duduk paling belakang, ya kan? Acaranya di lapangan gitu ya. Lapangannya 150 meter. Kami persilahkan pembicara maju. Dia duduk paling belakang di tengah lagi. Misi Pak, saya dipanggil Pak, misi kan. Enggak gitu juga. Ya, kalau dalam acara-acara yang perlu dirapikan saya pikir tidak salah. Tapi kadang-kadang itu contoh ya, eksklusivitas bukan itu. Kadang-kadang orang bikin eksklusif itu di hal-hal yang tidak perlu. Ya. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa pelayanan akan ada tantangan. Yesus dicobai 3 hal ya. Yang pertama lapar. Ubah batu ini jadi roti. Kadang-kadang dalam pelayanan kita juga dapat tantangan yang sama. Dulu kamu belum pelayanan, kamu kaya loh. Dulu kamu dalam pelayanan, kamu diberkati. Kenapa sekarang melayani? Habis uangmu. Nah itu ubah batu jadi roti. Jawabannya, ya belajar dari Yesus. Apa kata Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan Yesus merubah batu jadi roti. Bisa nggak Tuhan Yesus merubah batu jadi roti? Sangat bisa. Orang dia Tuhan alam semesta aja dari tohu. Tohu itu artinya tidak ada, gelap. Bahasa aslinya tohu. Dari tidak ada menjadi ada. Beresit, bere Elohim. Dikit-dikit saya bisa lah. Dari tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa. Apalagi cuma merubah yang ada berubah bentuk. Bisa nggak? Bisa. Batu jadi roti bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak mau ubah? Dia mau ajar kita. Waktu kamu melayani, kamu akan dihadapkan kepada makan, minum, pakai. Kamu harus jawab dengan manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi bukan berarti kamu tidak makan. Jangan diputar-putar ayatnya. Penyakit manusia ini, karena masalahnya sudah banyak, dia putar-putar, disunat-sunat ayatnya. Kalau gitu nggak usah makan dong saya Pak. Ya ampun. Ya. Sampai saya kadang maaf ya, kalau boleh kita bilang bodoh amat ini. Maka tidak boleh ya. Gitu. Lalu apalagi yang kedua? Kedua, kalau Yesus ubah batu jadi roti, maka Yesus tunduk sama setan kan gitu ya. Kan masalahnya itu bukan bisa atau tidak bisa. Masalahnya siapa yang suruh kan. Beda kepada anaknya, dia bilang, mintalah, maka Bapa pasti beri. Kita anak, Tuhan Bapa, minta, dikasih. Tapi kalau lagi kepepet, kadang bukan hubungan Bapa dan anak yang pengen disampaikan. Tapi keadaan dunia, dan keadaan dunia itu pekerjaan setan. Ubah batu jadi. Yang kedua apa tantangannya? Naik ke atas gunung Bait Allah, suruh lompat, betul ya? Sesungguhnya kakimu tidak akan terantuk batu, karena tangan malaikat akan menahan engkau. Dalam pelayanan saudara, pencobaan kedua adalah mendemonstrasikan kuasa Allah. Kuasa.
Saya habis puasa 40 hari 40 malam. Racun maut, sini. Mulai minum baygon. Pas pula berantem suami istri kan. Habis puasa bukannya baik, berantem. Lalu dia ingat, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan minum racun maut. Nah, padahal istrinya cuma minta bayar listrik. Bayar listrik berapa sih? 500, 1 juta, 2 juta kan udah terlalu mahal ya. Kita rata-rata di sini kayaknya di bawah 1 juta ya. Kecuali usaha. Saya bicara rumah. Kalau usaha mungkin 30 juta juga ada, 100 juta juga ada. Di rumah itu paling 1 juta lah udah mahal sekali. 1, itu udah 1,5 itu sudah jarang ya. Rata-rata 1 juta sampai di bawah. Pas habis puasa, lagi baca ayat itu, berantem mulai. Di depan rumah, di samping kamar ada baygon kan? Mami, papi ini habis puasa. Aku tunjukkan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Bahkan racun juga bisa. Gelak. Gak lama saudara, paling 10 menit ngeong gitu. Nah ini bukan, kadang orang salah dalam memahami karunia. Ya, kata meminum racun maut itu dalam keadaan yang kamu tidak tahu. Saya keliling ke berbagai tempat di Indonesia, saudara. Ada satu tempat namanya Barus. Orang Barus baik-baik, tapi ada di tempat-tempat tertentu biasa sepanjang garis pantai. Itu ada warung-warung yang iseng. Dan biasanya mereka bukan orang-orang percaya Tuhan. Kadang dites. Ada namanya di sana ilmu angkat bumi. Ilmu angkat bumi itu nanti kamu duduk di warung itu minum kelapa kah, makan mie instan atau apa. Waktu kamu makan aman-aman, begitu kamu mau bangun, kok nggak bisa angkat. Pantatmu nempel dengan kursi. Kalau kamu punya ilmu angkat bumi, baru kamu bisa bangun. Nah, siapa yang punya ilmu angkat bumi kan? Hercules lagi di Yunani masalahnya. Kasusnya di Barus. Tiket mahal dari Yunani ke Barus kan. Nggak bisa kan? Kan di logo-logo itu kan Hercules yang angkat bumi kan? Dia topang tangannya dengan bumi. Nggak bisa, saudara. Nah, maksud Tuhan yang seperti itu. Kalau kamu bilang dalam nama Yesus, kamu aman. Sekali waktu di Nias mana itu, saya sama istri. Kami naik motor dari kota Gunung Sitoli ke Nias Selatan ya. Itu 140 kilo naik sepeda motor. 5 jam, 4 jam. Jalannya rusak saudara, tapi pemandangannya indah. Dari kota sekitar 20-30 kilo, kiri laut, kanan gunung. Wih, pacaran lagi saya sama istriku. Asik. Melayani itu dengan ucapan syukur. Naik motor loh. Pendeta loh, pembicara, spanduknya besar-besar dipasang di mana? Di pinggir jalan. Hadirilah KKR, pendeta dari Jakarta, bla bla bla. Pendeta yang mau berbicara nanti malam naik motor. Iya, kenapa? Tidak koordinasi, namanya panitia daerah, ada saja kekurangan. Harusnya saya dijemput sama mobil wali kota atau mobil apa gitu, tapi nggak datang-datang. Nah saya mikir, waduh kalau saya datang mepet, capek kan? Mendingan gua jalan duluan. Jam 8, jam 9 pagi saya naik motor sama istri. Istriku bilang, tahu tempatnya? Kan belum pernah saya kesana. Waktu itu tahun berapa itu ya? 2011 kalau nggak salah. Jadi belum pernah pergi. Beda kalau sudah pernah pergi. Tidak ada GPS. Kalaupun ada GPS, sinyal tidak ada di sana. Ya 2011 itu. 2011 sampai 2012 itulah. Minta maaf kalau masalah tahunnya. Lalu kami jalan. Kami cuma tanya, Pak berapa? Nanti Bapak jalan kurang lebih 20-30 kilo, ada belokan ke kiri, belok, lurus lagi Pak. Nanti 30 kilo, lurus lagi Pak, belok kanan, gitu-gitulah. Mereka kasih tahu, kami catat, GPS-nya begitu. Nah, nanti setelah lewat kota, itu kiri laut, kanan, gunung saudara. Itu tidak ada rumah 30 kilo. Hutan betul. Nanti baru ketemu lagi rumah di kilometer ke-50 misalnya. Nah baru ada rumah di situ, rumah namanya dusun ya, kampung, desa. Paling sekitar 2-3 kilo ada rumah itu kan naik ke atas gunung. Tapi kan kita tidak mampir. Nanti 2-3-4 kilo ada rumah senang kita ada perkampungan. Habis itu hutan lagi. Laut lagi kiri, gunung sebelah kanan. Oh indah. Waktu itu istriku kan baru menikah juga ya, 2011 itu baru married. Jadi antara dia takut atau sayang, pokoknya pelukannya erat sekali. Sekarang sudah susah itu perlu. Kayaknya perlu dikasih pelicin dulu ya. Nah, mungkin takut kan itu sepi saudara.
Kami lewati di sana ada kampung namanya apa ya? Hili Satare. Nah, ada orang Nias di sini ada tahu ya kampung Hili Satare ya? Hili Satare itu artinya gunung pedang tajam. Ya, pedang tajam. Jadi memang daerah situ suka zaman dulu ya. Sekarang sudah enggak. Kekristenan sudah merubah semuanya. Zaman dulu itu suka kalau orang lewat tidak ada ilmunya tiba-tiba lompat dari gunung ditebas leher. Nah itu zaman dulu begitu. Nah kami lewat, kami tidak tahu. Jadi bersyukurlah kalau tidak tahu. Kalau tahu pasti saya nggak berani lewat juga kan. Nah sekitar kami naik motor 3 jam capek. Kita berhenti di satu tempat untuk minum kopi, teh, makan. Nah lalu begitu kami berhenti di warung ini, taruhlah di gereja ini, sudah berhenti nih, sudah mau turun. Tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati. Jangan makan di situ. Maju lagi sedikit. Lalu mau turun nih. Lalu saya bilang istri, apa kita maju lagi ya? Kenapa? Kayak nggak enak hati saya. Terus istriku bilang, majunya masih jauh nggak? Kayaknya di situ. Tempat itu bagus. Apa di sini aja? Nah, mulai goyangan kan? Goncangan, pencobaan itu. Nah, tapi akhirnya istri saya nurut. Ya sudah, kami maju lagi. Sekitar ya setengah kilo lah. Ada warung lagi di sini. Puji Tuhan, kami makan minum aman. Selesai, sampai kami di tempat KKR. Masih ada waktu 1-2 jam. Mereka tanya, Pak, tadi ada mampir minum kopi makan. Ada? Di mana? Di daerah itu ya? Iya betul di situ. Bapak makannya di mana? Tadi saya ada warung. Tapi kok tiba-tiba saya maju ke depan. Bapak tahu dari mana? Memang kalau Bapak makan di situ, aduh Pak, inailahi wa inailahi katanya. Itu orang suka iseng. Itu dukun, jadi tidak ada agamanya. Dukun yang suka ngetes, apalagi kalau mereka tahu pendeta. Nah itu yang namanya sekalipun kamu minum racun maut, kamu tidak kenapa? Bukan kamu uji-uji diri, bukan. Pas dia ngomong gitu di malam, saya bilang istriku, untung kita nggak di situ ya. Terus istriku bilang, kalaupun kita minum itu racun, karena kita tidak tahu, paling batuk-batuk katanya gitu. Luar biasa imannya batuk-batuk. Kenapa imannya nggak kenapa-napa kan gitu kan? Nah kita suka menambahi ayat, ya kan? Karena apa? Datang dari ketakutan. Pas dia ngomong itu benar saudara. Itu memang berasa sekali. Ini tidak bisa diteorikan. Dan hal-hal itu seringkali saya alami. Waktu saya di Mentawai, saya di Bali, di luar negeri bahkan. Sekali waktu ke Singapura, ke mana itu? Kuala Lumpur, ke Miri, ke Sarawak. Kita sekali-sekali ngomong luar negeri dulu lah. Di tempat-tempat yang angker-angker, Roh Kudus bisa bicara. Nah itu yang namanya kasih karunia Tuhan. Lalu yang ketiga, dibawa kemana? Ke atas gunung yang tinggi. Seluruh dunia ini kuberikan kepadamu kalau sujud menyembahku. Kadang-kadang dalam pelayanan, kita juga sebenarnya diserang di situ. Harusnya kamu melayani, kamu jadi sangat kaya kan? Betul ya? Masa melayani tambah miskin? Nah, hati-hati. Makanya ingat khotbah beberapa minggu lalu. Ada tentang Ishak. Dan Ishak makin kaya. Kian lama, kian kaya. Bahkan menjadi sangat kaya. Ya, kita sudah bahas itu. Tentunya hari ini saya tidak bahas itu. Ada. Tapi kekayaan bukan fokus. Kekayaan berkat dari Tuhan. Klik lagi. Ternyata doa permulaan di padang gurun Bapak Ibu. Itu adalah untuk menarik kuasa Allah Bapa dari surga ke bumi dan mendemonstrasikannya pada manusia sebagai bukti bahwa Allah dan firman itu telah jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi saudara, dulu kemuliaan surga itu tidak ada yang bisa sentuh. Makanya segala agama-agama purba berusaha membahas dewa A, dewa langit, dewa bumi, dewa bawah bumi, dan segala macam. Tapi nggak bisa disentuh. Semua dengan aturan. Tapi ketika Yesus datang sebagai manusia, kemuliaan yang ajaib itu sekarang kita bisa sentuh. Sekarang kita bisa rasakan di dalam nama
Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah jalan salibnya. Karena Yesuslah sang pendamai. Karena Yesuslah yang jadi korban supaya surga datang ke bumi. Saya mau ajar saudara baik-baik. Kita orang Kristen percaya monoteisme, bukan politeisme. Betul ya? Monoteisme itu percaya satu Allah. Allah yang esa, tapi tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Allah kita esa, tapi dia punya 3 pribadi. Betul? Hakikatnya satu, pribadinya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Masing-masing dengan kemuliaannya. Kenapa Tuhan harus datang sebagai manusia? Karena Tuhan itu hebat. Tuhan itu roh. Lalu bagaimana Tuhan yang hebat, yang duduk di tahta, yang adalah roh, bisa jadi darah dan daging, bisa jadi korban? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya dia datang dengan pribadi yang lain, namanya Yesus. Betul? Tapi dia satu hakikat. Jadi kenapa orang lain berdebat? Tuhannya 3. Saudara, kita memahami hari esok saja kita nggak tahu. Apalagi memahami pribadi Tuhan. Ada yang tahu besok mau ngapain? Nggak usah memahami lah. Kira-kira besok kamu pakai baju apa? Ada yang tahu? Kecuali yang kerja. Kalau kerja atau yang sekolah pasti tahu. Anak SD pasti putih merah kan? SMP putih biru. SMA putih abu-abu. Kalau yang sekolah gitu ya pasti dia tahu besok apa. Tapi itu kan sekolah. Pulang sekolah dia pakai apa? Saudara pakai baju nanti begitu buka lemari baru saudara tahu. Pakai ini kan gitu. Hari ini saja sudah, besoknya kita nggak tahu. Apalagi memahami Tuhan. Jadi jangan ikuti, jangan dibenturkan dengan cara-cara dunia yang jahat. Tuhan saja bisa lakukan, Tuhan bisa ciptakan kok semua. Jadi kalau Tuhan mau punya 3 pribadi, bisa. Amin. Itu namanya iman. Percaya sekalipun tidak mengerti. Tapi selama itu firman, percaya saja. Amin. Lalu kemudian ada pribadi yang lain, Parakletos, penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus juga Roh Kudus, Tuhan. Tapi Roh Kudus itu yang tinggal di dalam. Tuh, Yesus yang menyertai Allah Bapa yang ada di surga. Tapi nanti dalam kekekalan kita akan bertemu dengan Dia dalam pribadi utuh, hakikatnya Allah. Sekarang semua kita nggak ngerti. Sedikit untuk memberi pemahaman, tapi bukan berarti seperti itu ya. Bukan berarti. Kita saja, kita juga 3. Tapi pemahaman Tritunggal nggak ini ya. Ini ilustrasi saja. Kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Betul ya? Kita baru disebut manusia kalau kita utuh 3-tiganya. Betul ya? Tapi makanannya tidak sama loh. Tubuh makanannya nasi padang, warteg, pisang goreng, kopi kan itu makanannya tubuh ya. Es campur. Kamu bisa kasih itu es campur ke jiwamu, bisa. Ada di sini yang pas lapar, lalu dia kumpulkan segenap perasaannya. Jiwa itu kan isinya pikiran, perasaan, kehendak. Untuk membayangkan menyeruput es campur. Ada. Lalu terpuaskan dahagamu, bisa. Tidak bisa. Itu bukti bahwa jiwa makanannya bukan itu. Jiwa makanannya apa? Bergaul, sekolah, itu ya. Walking kan. Kalau orang Malaysia bilang pusing-pusing, jalan-jalan, itu makanannya jiwa. Kamu punya uang 1 triliun, di kamarmu 1 triliun, 1 bulan aja kamu gak keluar kamar, gila lu. Meskipun di sampingmu ada uang 1 triliun, 1 bulan kamu tidak keluar kamar, gila. Jiwa itu kenapa kadang-kadang, aduh, kangen lihat laut, itu jiwa kan? Kalau pacaran, kangen lihat kamu kan gitu. Ya kan? Cuma masalahnya begini saudara, pacaran selalu, aku kangen sama kamu. Suami istri, bosan gue lihat kamu lain. Ini bahaya. Harusnya yang berkata, kangen lihat kamu, suami istri. Karena itu kalau tiap pagi aku sama istriku selalu bilang, kangen sama kamu.
Kalau udah luluh hatinya, tinggal perintah, kopi dong. Gitu caranya. Ya, jadi bapak-bapak gampang. Kadang tidak perlu lembar-lembar merah. Ya. Saat itu habis kopi dia minta lembar merahnya. Sama aja kan gitu. Jadi harusnya sampaikan kata-kata itu ya di poin-poin yang harus, yang pantas begitu. Ya. Jadi Tuhan menarik kuasa Allah Bapa dari surga ke bumi. Jadi Allah Tritunggal menolong kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Yesus yang menebus kita, menyertai kita. Dan Allah Bapa yang menyambut kita, menjawab doa-doa kita dari kekekalannya. Saudara beriman saja. Amin. Tidak ada satu pemahaman terbaik karena kita sudah dihukum dalam dosa. Yang benar-benar tahu hakikatnya Allah itu Adam dan Hawa. Karena mereka melihat Tuhan tidak berselubung sebelum jatuh dalam dosa. Jadi nanti di surga sana kayaknya rumah Adam Hawa itu open house. Ya kan? Om Adam, Tante Hawa, yuk cerita dong. Nah, iya dong, boleh dong. Saudara, kalau main ke rumah saya ngapain? Cerita masalah itu masalah. Nah itu kan. Nanti kita di sana tanya sama Om Adam ya, Tante Hawa. Tapi nggak usah tanya pun. Alkitab mencatat dengan muka yang tidak lagi terselubung. Kita akan berjumpa dengan Dia. Ya, jadi tidak perlu tanya Adam dan Hawa pun, langsung selubung itu terbuka. Kita tahu, oh pendeta A ini waktu ngajar Tritunggal saya masuk nih, ngerti. Pendeta B juga masuk nih, pendeta C masuk, tapi semuanya nggak lengkap. Saat ini aku baru ngerti. Inilah anak Tritunggal. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, jadi makanya saudara, setelah Yesus jadi korban, jadi pendamai bagi kita manusia, sesudah itu Yesus mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Yang tadinya tidak mungkin, sekarang mungkin. Semua masalah dari yang kecil sampai yang besar, Tuhan Yesus bisa lakukan. Masalah kecil, contoh apa? Demam, ya. Sekalipun demam, kalau ada penyakit penyerta tidak kecil juga sekarang, ya. Kalau ada cancer, tumor. Tapi kalau saya maksud di sini demam biasa, masuk angin, flu, itu kan pasti demam, ya. Sembuh nggak? Sembuh. Matius 8, Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Mertua Petrus sakit demam, dipegang tangannya, sembuh nggak? Sembuh. Sampai yang besar apa? Ada orang kerasukan legion, ya. Satu legion itu kurang lebih 6.000 setan, kamu bayangkan. 6.000 apa 600, nanti ceklah. Nanti tanya yang tentara pasti tahu. Satu legion itu 6.000 atau 600. Jadi satu orang diganggu 6.000 atau 600 setan. Wah. Bisa diselesaikan Yesus? Bisa. Apalagi? Orang lumpuh berjalan, buta melihat, bisu berkata-kata. Orang lapar diberikan jawaban. Ketika Yesus khotbah sampai berhari-hari, sampai orang capek, murid-murid bilang begini, suruh mereka pulang Tuhan. Betul ya? Yang 5.000 itu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Jangan! Nanti mereka pingsan di jalan. Kamu harus kasih mereka makan. Wah, hebat hati Tuhan Yesus, ya. Kita saudara datang tamu, apalagi baru beli durian, langsung suami istri bilang, kasih simpan, itu dia datang, itu nanti dia minta itu durian, mahal, simpan. Ya kan? Yang kasih keluar apa? Kalau kopi yang harga cuma 5.000 kasih. Biskuit yang harga 15.000 kasih. Musang kini coy, 1,5. Gak makan lagi nanti gak puas. Kita harus belajar dari Yesus. Karena Dia Tuhan kita. Kasih mereka makan. Dan saudara tahu ketika Tuhan Yesus bilang kasih mereka makan, itu kehendak surga. Murid-murid goncang kan? Murid-murid bilang apa? Guru, apa yang kita mau kasih? Lalu Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Ternyata murid-murid memang tidak punya apa-apa. Mereka bilang, di sini ada seorang anak kecil. Bukan punya mereka loh, anak kecil. Anak kecil itu bicara yang tidak diperhitungkan. Punya 5 roti 2 ikan. Apa kata Yesus? Bawa kemari. Lalu murid yang satu lagi bilang, Filipus, Guru, kita kasih mereka makan juga gak bisa. Gimana caranya? Inilah penyakit orang Kristen.
Orang Kristen selalu fokus pada masalah, selalu fokus pada apa yang ada padanya. Mereka lupa siapa yang beserta mereka. Saya mau ajar saudara baik-baik sebagai hamba Tuhan. Jangan pernah lihat, jangan pernah fokus hanya pada apa yang kau miliki. Tapi jangan lupa, lihatlah siapa yang menyertai engkau. Apa yang dimiliki murid-murid? Tidak ada. Mereka harus minta dari anak kecil 5 roti 2 ikan. Tapi yang menyertai mereka, itulah jawaban dari segala masalah. Yesus bilang, bawa kemari itu roti dan ikan. Karena yang menyertai adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Saya belajar dalam hidup saya, saudara. Dari saya bujangan sampai menikah sudah 15 tahun. Tidak terasa. Bukan saya melihat apa yang saya punya. Kalau lihat apa yang saya punya, ya elah. Gitu. Punya apa, saudara? Tapi saya cuma mau belajar. Tuhan, banyak saya butuh. Tapi saya punya sedikit. Tapi saya punya Tuhan yang menyertai saya. Jadikan Minggu Palma sebelum kita merenungkan kematian Kristus dan kebangkitannya di minggu depan. Jadikan itu pembaruan iman. Kita tidak bisa tutup mata bahwa kita cuma punya 5 roti 2 ikan. Tapi jangan buka mata lebar-lebar di situ. Lalu kamu tutup mata kepada siapa yang menyertai engkau. Tetap lihat 5 roti 2 ikan. Tapi buka mata lebar-lebar kepada Yesus yang menyertai. Amin. Ini yang penting. Setan ini bikin kita untuk fokus lihat masalah. Lalu Yesus bilang, bawa kemari. Yesus mengucap syukur, diangkatnya roti itu. Lalu dia panggil para pelayan. Berapa orang pelayannya? 12. Kasih makan 5.000. Alkitab mencatat 5.000. Tidak termasuk perempuan dan anak. Kalau 5.000 itu menikah semua, jadi berapa? Kalau punya anak 1. Kalau anaknya kayak bapak guru, anaknya 4, berapa sudah? Nah, makanya jangan tafsir yang tidak dicatat di Alkitab. Pusing sendiri. Pelajarilah yang dicatat. 5.000 kan? Tapi jelas, kalau ada perempuan, ada anak-anak, lebih dari 5.000, betul? 5.000 bagi 12 berapa? Sekitar 400 sampai 450. Berarti setiap murid membagikan makanan, kalau hanya 5.000, kepada 400 sampai 450 orang. Saya tanya, capek nggak? Capek, saudara. Mama, mana mama? Berusaha masak sehari 10 kali atau 1 atau 2 kali saja, mama? 1 atau 2 kali kan? Berharap masakan hari ini bisa untuk mengcover pagi, siang, sore, malam. Tengah malam juga boleh. Kenapa? Capek. Mama masak untuk berapa orang? 5.000. Mama masak untuk berapa orang? Paling 5, 6, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 20. Paling juga untuk 10 orang. Capek nggak? Makanya ketika mama sudah masak, lalu suaminya belagu, pulang kerja, ongkang-ongkang kaki, terus tiba-tiba minta sama istri, mama, kopi. Emosi nggak? Iya, apalagi kalau nggak ada pelicin kan? Kalau ada pelicin mah cepat itu. Iya kan? Tapi yang saya mau bahas bukan itu. Saudara lihat, kita masak untuk keluarga kita yang hanya 4 sampai 10 orang lah bilang ya, umum. Itu kita lelah. Ini saudara, murid-murid disuruh bagi makan tengah malam. Tengah malam. Saya sering pulang malam pelayanan untuk istriku bijak. Nanti malam kalau habis jam 7 dia siapin. Kalau saya pulang, tidak perlu dia masak jam 12 malam. Nanti saya pulang bilang, lapar saya. Oh, mau makan. Emang ada makanan? Ada. Aman kan? Itu istri yang bijak. Jadi gampang, saudara. Rumah tangga tidak akan konflik kalau kau jadi bijak. Tapi bijak hanya datang kalau takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kalau kamu nggak takut Tuhan, bijakmu nggak ada. Benar, saudara.
Tapi kalau nggak masak pun istri saya bisa dia lelah, ngurus anak-anak. Dia WA saya, Pi, kamu pulang jam berapa kira-kira? Waduh, tidak tahu ini. Dia WA jam 8 sampai 9. Oh, makanan habis, anak-anakmu menghabiskan jatahmu. Mana mereka? Nah, gitu kan? Artinya dia bilang, nanti cari makan ya. Komunikasi kan? Kalau dia nggak komunikasi sampai rumah, aduh lupa, berantem nggak? Jadi kadang berantem hanya gara-gara hal sepele. Karena tidak takut Tuhan. Kalau takut Tuhan, kamu dapat hikmat. Kamu akan masak. Kalau kamu tidak masak, kamu akan kasih tahu cari makan di luar. Dan nanti ada notes di bawah. Kalau sate padang, bolehlah beli 2 buat aku, kan gitu. Seru ya? Iya, makanya carilah pendeta. Haleluya. Tapi yang takut Tuhan ya. Kalau yang tanggung-tanggung ya repot juga. Jadi Yesus kasih makan mereka. Ada jalan, saudara. Maka itu apapun masalahmu, percaya ada jalan. Klik lagi. Kita akan masuk ke poinnya. Ya. Jadi beda dengan doa di Taman Getsemani. Doa di Taman Getsemani itu adalah mengembalikan segala kemuliaan. Makanya kemudian hanya nama Yesus. Tidak ada lagi pribadi yang bisa melakukan semua yang Yesus lakukan. Pribadi itu tidak lagi dalam satu, tapi dalam banyak. Siapa itu? Orang percaya. Maka Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku, Yohanes 14, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar lagi. Jadi tidak ada lagi pengkultusan kepada satu pribadi. Makanya tidak boleh kita mengkultuskan pendeta A, pendeta B, pendeta C kayak dia paling hebat. Nggak boleh, saudara. Karena sekarang semua yang percaya, kita dapat kemuliaan Tuhan, dapat kasih karunia. Asal kita percaya, kita hidup kudus, kita sungguh-sungguh, kita bisa lakukan seperti yang Yesus lakukan. Itulah hebatnya. Jadi waktu Tuhan Yesus berdoa, dia kembalikan. Cuma memang masalahnya percaya nggak? Kemarin saudara hari apa tidak? Ini tadi dia telepon nih. Lagi sepertinya sudah dipanggil Tuhan. Ya, dari tadi telepon terus ini. Saya lagi konfirmasi. Hari apa itu yang kita kirim foto tuh? Jumat ya. Ada satu keluarga, wah, ada paranormal, ada agama-agama lain. Jadi pas saya datang, paranormalnya langsung pasang ilmunya. Iya, saudara. Kalau saya pakai kekuatan, oh saya ini hebat, nggak bisa, saudara. Tapi yang ada di hati saya cuma apa? Saya mau selamatkan dia dalam nama Yesus. Kalau goal kita benar, kita tidak melayani dengan kekuatan keperkasaan. Dia mau ngomong segala macam, ya lakukan ritualnya dia buat. Saya cuma bilang, silakan. Gitu. Ini pertarungan yang benar, peperangan rohani yang benar itu begitu. Kita merebut jiwa dari alam maut. Lalu ada orang-orang yang aneh-aneh lah. Singkat cerita, mulai berdatangan. Itu semua Pancasila. Tahu Pancasila? Anaknya itu Pancasila. Ya, ada sila ke-1, ada sila ke-2. Ya, semua ada di situ. Dan ada paranormal. Terakhir saya bilang, ini mau bikin cara apapun. Tadi saya lihat begini-begini. Itu paranormalnya bingung sudah. Ini sebentar lagi. Kalau bisa bertahan 1-2 hari hebat. Jangan-jangan hari Minggu juga sudah pergi ini. Atau nanti malam. Paling 2 hari lagi. Terus gimana? Doakan. Kalau Bapak mau doakan. Lalu yang paranormal. Bapak mau saya doakan? Pengampunan antara ini dan ini. Boleh. Oke Pak. Kesempatan kan? Ikut doa saya. Dalam nama Yesus. Mulai kan gitu kan. Tapi paranormal ternyata sadar. Dia berjaga-jaga. Mereka saja berjaga-jaga. Kita orang Kristen tidak berjaga-jaga. Ini pusing gua. Oh, Bapak saja yang sebut itu, saya sebut pengampunan. Ikut aja Pak. Bapak saja, kalau enggak saya nggak mau berdoa. Nanti pada berantem kan? Kan dia sudah malu, setannya kalah toh? Kan setan kalah dalam nama Yesus. Sepanjang kita ngobrol itu lagi pasang segala macam dia punya kekuatan. Tapi fokus saya bukan dia, fokus saya kepada jiwa ini kan? Akhirnya oke. Tuhan, nah begitu Tuhan dia mau. Tuhan, ampuni saya. Terakhir saya bilang, dalam nama Yesus. Dia keceplosan juga dalam nama Yesus. Ya hamba Tuhan punya caranya sendiri. Saya diam aja. Lalu, nah ini penyakit orang Kristen ya, cari minyak nih. Oh, ada Pak ketinggalan di rumah, apa saya ambil dulu? Ada minyak kayu putih tidak? Ada, oke.
Minyak kayu putihnya yang besar. Saya bilang, saya tidak akan doakan minyak kayu putih ini. Loh, kenapa? Minta wadah. Kenapa emang Pak? Kalau saya doakan ini, nanti saya pulang kalian jadikan ini jimat. Kan gitu. Orang Kristen mesti didoakan Pak Pendeta Sakti. Ada setan usir. Pas lagi setannya masuk angin, kau kasih minyak kayu putih. Dia bilang, puji Tuhan, maka gitu. Janganlah aneh-aneh. Halo? Jadi saya taruh ada dia, mereka punya wadah kecil. Saya tuang itu minyak kayu putih sedikit, banyak juga lah, setengah botol lah. Tuang, saya doakan baru saya oles. Cepat-cepat itu ada mbaknya, udah mau ambil. Saya langsung, ini minyak dibuang ya, saya buang di tong sampah. Ya, kecewa dia. Kenapa memang? Janganlah kita melebihi semua mujizat di dalam nama Yesus. Boleh pakai minyak, boleh, tapi bukan berhala. Amin. Dalam nama Yesus. Jadi, ini telepon lagi nih, aduh. Pengganggu khotbah saja. Tidak apa-apa, memang begitu. Jadi, dikembalikan, klik next selanjutnya. Slide selanjutnya. Taman Getsemani itu tempat kesendirian dengan Allah untuk meleburkan daging, kehendak kita, kehendak manusia, demi kehendak Allah dinyatakan. Saudara perhatikan. Doa yang pertama itu ada yang belum diedit ya, harusnya itu turun ke bawah. Doa pertama terus doa ketiga ya. Doa pertama, maka ia maju sedikit, ayat 30. Berapa itu? 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan yang ku kehendaki, tetapi seperti yang kau kehendaki. Kita orang manusia berdosa punya banyak kehendak. Kadang kita lupa saat kita ditebus, diselamatkan, Tuhan mau kehendak kita ditundukkan kepada kehendak Kristus. Betul ya? Makanya di Taman Getsemani Tuhan mengajar. Kehendak Yesus apa? Dia mau tetap sembuhkan kita. Dia mau tetap melayani kita. Dia mau tetap mengajar murid-murid, memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Tetap mengajar. Bahkan Tuhan juga mau dimuliakan kok. Tapi ada rencana yang sudah dibangun dari awal bahwa dia harus mati di salib. Dia yang adalah Allah itu sendiri. Filipi 2, mengosongkan dirinya dan jadi sama seperti kita. Bisa apa dia waktu dia berdoa komunikasi? Sebentar gampang, ini sudahlah, capek ini. Petrus sudah kudidik baik-baik, begitu modelnya. Filipus juga udah kuajar baik-baik, begitu modelnya. Kan gitu ya? Bisa nggak Yesus ngomong gitu? Apalagi Yohanes udah kudidik baik-baik, begitu modelnya. Wah, bikin pusing. Udah, rubah saja, bikin dunia baru. Bisa nggak? Langit baru, bumi baru dijadikan 2000 tahun lalu. Bisa nggak? Tidak nunggu nanti di kerajaan setelah Yesus datang kedua kali. Bisa nggak? Bisa. Tapi dia melanggar firman-Nya. Halo? Karena dia sudah berjanji dia tidak akan memusnahkan lagi. Gak bisa. Dari zaman Nuh dia kasih tanda pelangi kan? Aku tidak memusnahkan bumi ini lagi. Makanya dia bikin skenario baru, langit baru, bumi baru nanti kan. Tapi skenario sebelum menuju langit baru, bumi baru, dia harus mati di salib. Tapi apa katanya? Bukan kemauannya, tapi kemauan Tuhan Allah Bapa. Kadang kita saudara melayani jadi orang Kristen, kita maksa kehendak kita. Anak-anak muda, Tuhan, cantik kali dia. Manis senyumnya, lirikan matamu, menarik hati. Gitu ya. Oh, senyumannya manis sekali, sehingga membuat. Lanjut kan? Lalu masalahnya begini saudara. Kadang-kadang jemaat jadikan pendeta korbannya. Kehendak-kehendak dia, suruh pendeta yang doakan. Pak, aku udah jatuh cinta kali sama dia. Cantik kali, ganteng kali. Aduh Pak, itu pipinya putih kemerah-merahan. Itu kayaknya ada tulisan I love you. Tolonglah Pak. Pendeta kan senang dong kalau jemaatnya dapat pasangan yang cantik, ganteng. Senang dong. Tapi kan pendeta kan punya pertanyaan sakti.
Makanya kadang anak muda malas ketemu pendeta, akhirnya ketemu pendekar kan di luar. Pertanyaan saksi pensakti pendeta apa? Dia anak Tuhan bukan? Nah, pendeta kan cuma nanya itu kan, masalah cantik, ganteng, puji Tuhan, ya kan? Tapi pendeta, pendoa, hamba Tuhan yang banyak kan tanya, anak Tuhan bukan? Lalu anak muda bilang begini, itu dia Pak Pendeta, maka itu doakanlah Pak. Kau yang cinta pendeta tambah bebannya, kayak gak ada pekerjaannya yang lain kan itu. Doakanlah Pak. Sampai ada lelucon bilang, doakan bagaimana? Supaya dia jadi pacarku. Kalau dia sudah punya pacar, putuskan Tuhan. In the name of Jesus lagi kan. Wah, ini kan keterlaluan saudara. Lalu tidak mau lagi dengar nasihat. Hamba-hamba Tuhan, saya percaya semua pendeta hamba Tuhan pasti memberikan nasihat yang baik. Mereka akan bilang, nah, Alkitab bilang janganlah kamu pasangan gelap dan terang. Ini bukan warna kulit ya. Pasangan tidak seimbang, bla 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 bla. Tapi Pak Pendeta, aku gak bisa hidup tanpa dia. Yang gitu-gitu, tunggu 5 tahun kemudian surat cerai datang. Iya, gak lama itu. Kenapa? Kehendak. Siapa sih tidak mau saudara? Kita jujur, semua kita punya kehendak, betul ya? Ini anak-anak muda yang belum nikah angkat tangan. Malu-malu ya, jangan ya. Ada gak kriterianya gini, Tuhan, aku mau cowok yang miskin semiskin-miskin, jelek sejelek-jeleknya. Ada yang doain begitu? Atau yang cewek, Tuhan, atau yang cowok, aku mau cewek yang giginya 80 Tuhan, mulutnya maju 30 cm. Ada yang begitu? Maaf nih, yang gak bisa apa-apa Tuhan, biarlah dia jadi pelayananku. Gitu. Ada yang doa gitu? Semua kita, laki-laki atau perempuan, ya tentunya mendoakan lawan jenis ya. Tidak ada yang sejenis. Diluruskan dulu, kalau ada yang sejenis, wah gua kagak tahu lagi melayangnya gimana. Harusnya laki-laki berdoa dapat perempuan kan gitu ya. Perempuan dapat laki. Ini konteks firmannya ini. Semua pasti berdoa, kalau dia minta laki-laki, dia minta yang ganteng, minimal enak dilihat kan gitu. Minimal punya pekerjaan. Gak ada Tuhan aku mau yang pengangguran. Oh haleluya karena aku kaya. Ada gitu. Laki-laki juga gitu. Cantik, minimal enak dilihat. Minimal bisa masak. Jangan goreng rebus air aja hangus kan gitu. Rebus air hangus itu, dia rebus air, dia kasih tinggal. Airnya habis, bocor dia punya panci kan. Nah itu dia. Saya percaya semua pasti berdoa yang baik. Tidak salah itu loh, tidak salah. Karena kita diciptakan serupa segambar dengan Allah, dan anak-anak Tuhan itu baik-baik, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tapi kadang pergaulan membuat kita kehendak lebih kuat kan? Betul? Banyak kan? Makanya kita jatuh dalam pencobaan. Coba suruh lihat dalam 1 Yohanes 2. Ini tolong ditampilkan ayat ini, bagus ini. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada 3 hal di sini dipisah loh. Yang pertama, keinginan daging. Daging ini maunya apa? Main game, tidur, jalan-jalan terus, dan saldo nggak habis. Gue juga mau. Siapa pengen jalan-jalan tapi saldonya aman? Semua kan? Itu keinginan daging, tapi kan kenyataan nggak gitu kan? Jalan-jalan pasti saldomu kurang. Kamu habis jalan-jalan kerja keras lagi kan itu, banting tulang lagi. Tapi daging maunya jalan-jalan saldo tidak kurang. Nah ini kan yang lagi senyum-senyum udah habis semua ini. Nanti didoakan aman. Nah ini kan. Tapi begitu pendeta bilang nanti didoakan, mulailah fantasi, halu kan. Halusinasi pasti mantap. Memang doa pendeta diberkati, tapi bukan berarti besok bangun tidur sampai kan Pak Pendeta sudah doakan, udahlah hari ini kita jalan-jalan lagi. Tapi ketika tabungan habis, utang lah yang nambah kan gitu. Kita bilang keinginan daging banyak saudara. Keinginan daging itu dosa, percabulan, hawa nafsu, percideraan. Galatia 5 ya. Semua ada di situ. Lalu apa? Keinginan mata. Nah ini keinginan mata ini Bapak Ibu. Ya.
Masih ingat khotbah saya? Penyakit laki-laki itu 3 ta. Harta, tahta, dan cinta. Karena laki-laki sekarang ada yang jeruk makan jeruk. Jadi harta, tahta, dan cinta. Kalau perempuan penyakitnya apa? 3 ja. Dipuja, dimanja, dibelanja. Nih, ini saya sudah tahu ini gelagatnya nih, habis ibadah nih mau ke mall baru nih kan. Nah, nggak bisa lihat tulisan sale, sale kan. Tiba-tiba begitu masuk mall, itu tangan istri kuat sekali. Saya pernah punya teman pendeta kasih lelucon tertawa betul. Dia bilang begini, Pak Pendeta tadi khotbah bilang istri Pak Pendeta suka rangkul Pak Pendeta. Iyo, kalau saya takut kalau istri saya rangkul. Kenapa? Apalagi kalau di mall, Pak. Saya paling takut, saya lebih baik berjauhan. Kalau dia rangkul saya, Pak, habis. Katanya begitu. Apanya yang habis? Duitku. Ini pengalaman teman saya hamba Tuhan, lucu juga dia. Sekali-sekali kita undang khotbah di sini, saudara. Benar juga. Perempuan itu penyakitnya dipuja, dimanja, dilanja. Coba kau puja-puja dia. Wajahmu seperti bulan purnama. Padahal coba kalau kamu lihat dari teropong, bulan purnama itu bolong-bolong, berarti jerawatan. Tapi kalau sudah bahasanya indah, jatuh itu. Suami istri, ayolah istrimu, puja dia. Jangan kau puja istri orang. Apalagi anak muda, jangan puja istrimu. Percaya, aman rumah tangga. Kalau kamu tahu kelemahannya, maka kamu bisa tutupi. Kelemahan perempuan, puja-puja dia. Kalau istrimu WL atau singer, suaranya fals, jangan pernah bilang suaramu fals sayang, jangan. Bilang, bodoh mami kalau nyanyi indah sekali. Lebih indah kalau tidak nyanyi kan. Dia akan sadar itu, oh ya maksudnya fals ya. Berarti aku sekolah nyanyi dah. Puja dulu, baru jatuhkan. Gitu. Lalu manja dia. Nah manja itu nih saya, ini benaran saudara. Ini bukan pencitraan. Saya mau memberi teladan bagi saudara. Tadi pagi saja saya masih cuci baju. Membantu pekerjaan istri itu tanda kita memanjakan dia. Jangan gengsi, ada suku-suku tertentu. Wah, kita di atas laki-laki nggak boleh bantu pekerjaan. Itu adat istiadat punya. Kamu mau rumah tanggamu diberkati sampai nenek moyang, sampai nenek tua, nenek moyang lagi, sampai kakek nenek, manja dia, bantu apa yang bisa kamu bantu. Amin. Ini tanya anak saya ini kisah nyata nih. Ya kan? Saya udah kayak tukang cuci di rumah. Sehari saya bisa nyuci 3-4 kali. Gak apa-apa, tidak gengsi saya. Bukan gue pendeta terkenal, enggak, biasa aja. Kalau lagi lapar, nanti berdua istriku masak apa, masak lauk, saya masak nasi. Gak ada masalah saudara. Amin. Biasa saja. Lalu apa? Nah itu kalau dibelanja sih berat saya kayaknya. Nah, itu agak susah itu. Ya, belanjanya sayur aja ya. Bukan belanja yang lain. Tapi ternyata kalau perempuan dibelanja sayur, buah-buah, ikan aja udah senang hatinya kan. Artinya apa? Bulanan aman. Bulanan aman. Yang bayar dia. Itu saudara. Jadi keinginan mata. Mata ini saudara. Kenapa kita lihat orang cantik, orang ganteng? Mata. Ya. Lalu keangkuhan hidup. Kenapa orang pengen rumahnya 3, 4, 5? Kenapa dia pengen banyak lakukan investasi? Tidak salah kalau mampu. Tapi kadang masalah kan ngikutin orang lain. Kalau kamu mampu silakan, saya doakan. Saya berdoa kita semua diberkati. Kalau bisa jemaat di sini rumahnya lebih dari 1. Tapi ya bekerja keras ya. Punya kendaraan lebih dari 1 silakan. Tapi jangan jadikan orang lain tolok ukurnya. Amin. Tapi lihat kemampuanmu. Kalau kamu mampu silakan. Silakan. Itu saya pikir sangat baik. Lalu apa? Bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Kembali ke slide. Jadi Taman Getsemani itu tempat kita melebur kehendak kita. Jadi doa yang pertama, Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak. Mari belajar. Di Taman Getsemani kita harus meleburkan kehendak kita. Temukan Getsemanimu, saudara. Selain kamu berdoa di motor, di mobil, di kantor, berikan jam terbaik hidupmu. Tidak harus pagi. Kalau ada yang bisa pagi, silahkan. Malam sebelum tidur juga boleh. Alkitab bilang 1 jam kan? 1 jam kan? Ini di total sudah sama doa makan, sudah di total sama doa makan 3 menit. Coba bayangkan. Kasihan amat. Lalu mau berharap diberkati seperti Isa, tambah hari tambah kaya, kian lama kian kaya, bahkan menjadi sangat. Doanya 3 menit cuma. Bangun tidur 30 detik, doa makan 10 detik, makan 3 kali sehari, gitu ya. Doa tidur 1 menit, 3 menit doanya. Lalu berharap tambah kaya. Kamu salah Tuhan, salah server. Nah, kalau mau yang instan, pergi ke Gunung Kawi, resiko tanggung sendiri. Next, langsung di slide berikutnya. Ini saya belum diedit. Iya, slide berikutnya. Oke. Yang kedua, saudara, Getsemani itu adalah tempat melahirkan iman, ya, melahirkan iman yang bertumbuh untuk menyelesaikan visi Tuhan. Jadi yang pertama menghancurkan kehendak, yang kedua melahirkan iman. Kenapa iman hanya ada di Taman Getsemani nanti? Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan. Waktu kamu mengikuti kehendakmu, maka kehendak firman tidak ada. Tidak. Selama kamu tidak hancurkan kehendak daging, maka yang kamu dengar kehendakmu, bukan firman. Selama yang kamu dengar kehendakmu, berarti itu datang dari dunia. Kalau itu datang dari dunia, percayalah, kamu selamat, tapi imanmu tidak bertumbuh. Orang Kristen selamat, selama dia tidak tinggalkan Yesus, dia selamat. Tapi masalahnya 70, 80, 100 tahun, sesuai umur masing-masing, di bumi dia tidak bertumbuh iman. Amin. Berat ya, bilang amin. Saya tanya lagi, amin? Mulai agak ringan sedikit. Sekali lagi, amin? Amin. Nah, itu baru betul. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Jadi kenapa perlu 2 kali menghancurkan kehendak? Kehendak yang pertama antara kehendak kita, keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan kita dengan kehendak Tuhan. Tapi doa yang kedua, ini bukan lagi kehendak, tapi minum, kecuali aku meminumnya. Sebagai orang percaya, orang yang bertumbuh imannya, ada cawan-cawan yang harus kita minum. Tidak bisa kita pilih cawan lain. Tidak bisa kita ganti. Masih ingat kesaksian anak saya lahir di mobil? Mana anak saya? Anak saya lahir di mobil, masih ingat? Tidak ada dokter yang bisa bantu kecuali sesar, dan tidak ada seruak. Tapi puji Tuhan, saya harus meminum cawan itu. Saya tidak bisa ganti cawannya. Boleh nggak saya ganti cawannya? Boleh. Rumah sakit Mayapada menawarkan operasi gratis, cuma bayar administrasi dan kamar. Karena pendetanya tahu saya pendeta. Oh, Bapak pendeta, kenapa tidak bilang dari dulu? Ya sudah, besok datang di sini, kita operasi. Saya bisa pilih cawan itu nggak? Bisa. Tapi saya belajar begini, kecuali aku meminumnya. Karena goal kita bukan supaya anak itu lahir saja, tapi setelah anak itu lahir, ada iman nggak dalam hidup kita? Kalau saya memilih anak itu dioperasi, rumah sakit keren loh itu, bangga saya, punya kesaksian, punya. Puji Tuhan loh Pak, jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, anak saya lahir di rumah sakit mewah ini, gratis, cuma bayar kamar. Kesaksian nggak? Tapi itu namanya saya memilih cawan yang saya mau minum. Saudara lihat perbedaan Abraham dengan Lot. Yang dapat janji Abraham, tapi yang memilih Lot. Betul? Tuhan tidak berikan janji untuk Lot jadi kaya. Lot itu iman nebeng. Betul?
Lalu pergilah Abraham, Kejadian 12 ayat 4, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Betul? Lot nebeng. Tapi kemudian Lot lupa diri, dia tidak cari Tuhan seperti Abraham. Ketika Abraham dan Lot tambah kaya, gembala-gembala mereka berkelahi. Kira-kira Lot tahu nggak? Tahu nggak kalau gembala-gembalanya berkelahi? Tahu nggak? Tapi Lot tidak mau komunikasi. Lot tidak ngomong, dia diam saja. Karena dia sudah nyaman. Siapa yang ajak komunikasi? Abraham. Dia panggil Lot, kita ini kerabat. Jangan begini. Pisahkan dirimu. Kalau kau ke utara, aku ke selatan. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Itu iman. Padahal yang dapat janji siapa? Berarti ketika Abraham ngomong itu dengan segala resikonya, betul? Dan ternyata saudara lihat, Lot melihat, dia memilih Sodom Gomora, berlimpah susu dan madunya. Wah, Lot bilang, wih mantap ya. Tidak sedikit dari kita orang Kristen melayani, memilih melihat Sodom Gomora, melihat tempat yang nyaman. Tapi lihat apa yang terjadi. Lot, istrinya jadi tiang garam. Tidak ada satu harta Lot pun selamat. Semuanya dibakar habiskan, di bumi hanguskan. Di mana? Di Sodom Gomora. Karena dia tidak dapat janji. Tapi beda dengan Abraham. Begitu Lot pilih seberang sungai Yordan itu, berarti Abraham sisanya apa? Padang gurun. Tapi orang percaya firman. Tidak apa-apa cawan itu harus dia minum. Tapi di balik cawan itu ada kemuliaan. Berkat Abraham turun sampai kita hari ini. Tidak ada cerita yang baik tentang Lot. Jarang sekali orang memberikan contoh Lot dalam bentuk iman. Jarang. Selalu orang memberikan Lot sebagai orang yang memilih dengan otak, bukan memilih taat kepada firman. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kehendak kita tundukkan kepada kehendak Tuhan, belajar banyak baca Alkitab. Lalu ketika ada masalah, kamu harus minum cawan itu. Minum saja. Amin. Karena ada Tuhan menyertai. Hari ini saya mau ajak saudara, temukan Getsemani. Apapun masalahmu, berdoalah. Berdoalah. Banyak orang bilang, saya sudah berdoa. Berapa lama? Saya tidak suruh saudara seperti kami, pendoa seperti saya. Saya dulu berdoa sehari bisa 5-6 jam. Tapi berdoalah. Amin. Berdoa. Jadikan dia segala-galanya. Kalau kamu jadikan dia segala-galanya, masalahmu seberat apapun, Tuhan pasti tolong. Tapi matikan kehendakmu, matikan dagingmu. Jangan pilih cawan-cawan yang lain. Apalagi kau tambah cawan anggur, alkohol, topi miring, miring topi, bibir sumbing, dan segala macam. Sopi, bukan sopi ini. Tua, jangan saudara. Minumlah cawan yang harus kita lewati. Kita punya banyak kesalahan, betul ya? Ada orang salah dalam berbisnis. Makanya Yesus bilang begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya di dalam Yesus bukan hanya selamat, tapi kamu temukan jalan, bukan hanya jalan ke surga, tapi jalan untuk bisnismu di bumi. Jalan untuk rumah tanggamu. Jalan untuk investasimu, apapun. Tapi kadang-kadang kan kita lebih tergiur dengan keinginan mata. Kita tidak berdoa ketika dihadapkan pengusaha A atau pengusaha B jadi rekan saya ya Tuhan. Kita cuma lihat kayaknya pengusaha B ini lebih manis, lebih baik. Tidak tanya sama Tuhan. Padahal Tuhan mau kasih kita jalan. Lalu kita memilih pengusaha B, ini contoh. Akhirnya ternyata dia tipu kita. Kalau dia sudah tipu kita, apa yang harus kita lakukan? Minum aja cawannya. Amin. Jangan minta ganti cawan. Minum cawannya, artinya sudah Tuhan aku minta ampun. Itu artinya minum cawan. Kecuali apabila aku meminum, aku minta ampun Tuhan. Karena itu beri kekuatan buat kesalahanku ini. Supaya aku bisa bayar kegagalan-kegagalan ini lewat usaha. Berkati aku. Jangan cari jalan lain. Amin. Minum saja cawan yang harus kamu minum. Waktu saya menikah,
Saya dihadapkan, ini istriku. Siapa tahu ada yang belum kenal, boleh berdiri istriku yang cantik. Siapa tahu kan, bajunya aja mentereng gitu. Ini terima kasih. Ini saya harus sebut, ini baju Casio. Coba berdiri dulu, jadi model dulu. Kita harus promosikan. Dibikin oleh seorang ibu kita di belakang. Nah, jadi saudara kalau mau bikin, datanglah ke dia, jangan ke yang lain. Ini pesan sponsor. Ini kan saya bawa dari Sumba. Ini kain Sumba dijahit sama orang Ambon. Hebat betul sudah. Dipakai sama orang Jakarta. Memang Tuhan Yesus tuh paling TOP begitu. Nah, tepuk tangan lah. Ya, bisa. Ini kain Sumba dijahit sama orang Ambon. Luar biasa. Jadi Tuhan berkati kita. Jadi kalau kita punya masalah, waktu kami menikah, saudara, dari keluarga kami, suku kami bilang, semua biaya pernikahanmu sudah beres. Yang penting kamu sujud menyembah nenek moyang. Pergi ke kuburan, lakukan ritual. Wih. Maka semua pernikahan beres. Waduh. Tidak bisa, saudara. Hari-hari saya usir setan, lalu saya menyembah setan. Lalu saya bilang, tidak. Saya menikah di dalam nama Yesus. Saya dikutuk. Kita lihat kau nikah jadi atau tidak. Sombong sekali kamu. Bagi orang dunia kita dibilang sombong. Tapi bagi kerajaan surga, kita berkenan kepada Tuhan. Saudara jangan salah mengerti sombong loh. Justru bagi orang dunia itu sombong. Tapi kalau saudara tahu firman itu berkenan. Saya berdoa, saya batalkan perkataan mereka. Saya bilang, tidak apa-apa. Kita lihat. Nanti saya juga. Biarkan pernikahan saya jadi ajang. Ini benaran saudara. Ini benaran. Biarkan pernikahan saya mana yang lebih hebat. Dewa-dewa kalian. Roh-roh arwah leluhur. Atau Tuhan Yesus saya. Marah mereka. Mereka pulang. Untung pertemuannya di rumah kami. Tadinya di rumah saya. Kontrak saya. Rumah kontrakan saya. Tadinya diundang ke rumah dia. Saya nggak mau. Roh Kudus bicara di hati. Jangan. Kalau kamu ke rumah dia habis kamu kan. Suruh mereka datang. Datang mereka. Puji Tuhan mereka pulang. Soal tahu waktu saya menikah, mujizat terjadi. Ada orang bisa nikah dengan uang cuma 120.000 kurang lebih di rekening. Tapi kasih makan 700 orang lebih tanpa utang 1 rupiah. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Tapi cawannya saya lewati. Saya harus minum. Keluarga saya marah, nggak apa-apa. Saya memilih orang dunia marah. Jangan Yesusku marah sama aku. Karena kalau Yesus yang marah sama saya, maka tertutuplah pintu mereka. Saudara tahu AC masih kami pakai sampai hari ini. Saya diberikan AC, diberikan kasur, mesin cuci. Mesin cucinya udah selesai. Ya, umur mesin cuci berapa? 12 tahun, saudara. Begitu kami pindah, sudah berkarat. Begitu diangkat, roboh semuanya, saudara. Nah, ini kita ganti. Saya tidak malu menyaksikan ini. Tapi sebenarnya saya mau banyak yang saya saksikan. Hari-hari hidup kami dipelihara Tuhan. Amin. Cincin kawin. Kamu cari ada orang bulan madu dengan uang 120.000, 130.000 bisa bulan madu di Bali 9 hari. Bisa. Ini kemarin jalan-jalan berapa hari? Ada yang udah jalan-jalan 9 hari? Atau ada yang pulang dulu, cari cuan dulu ada? Nah, kamu jalan-jalan 9 hari sayang? Nyampe? Maunya, tapi papa kan suruh pulang kan? Kita ke Bali saudara, 9 hari. Dikasih hotelnya keren, buka pintu langsung laut. Itu 1 malam berapa? Kau cari sendiri di Traveloka itu. Zaman dulu belum ada. Dikasih sewa mobil, dikasih uang makan, dikasih buat beli oleh-oleh. Kalau bukan Tuhan siapa? Yang ngasih orang yang tidak menghadiri pernikahan saya. Dia tidak datang karena dia tidak bisa hadir. Tapi dia kirim berkatnya. Amin. Cincin kawin 10 gram dikasih. Dan kami kasih kembali ke pelayanan. 10 gram dia, saya pakai enggak takut saya. Kenapa? Saya mau belajar. Kalau cawan itu harus saya minum. Supaya saya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Masih ada beberapa poin, tapi saya pikir cukup di situ. Temukan taman Getsemanimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya.